Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabil akhyari ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث بسم الله الرحمن الرحيم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Barang siapa yang Allah cintai, yang Allah sayangi, maka akan Allah beri kepahaman dalam hal agama. Hadirin saudaraku, sahabat dakwah dimanapun berada, kembali tak bosan-bosannya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tak bosan-bosan pula memberikan kita nikmat, rahmat, taufik dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Yang mana terlebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman dan Islam yang masih tertanam kokoh di dalam hati kita, sehingga kita masih dapat beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam senantiasa kita hadiahkan kehadiran junjungan alam, sang mahkota alam, seorang tokoh revolusi, bertitel Habibullah, berpangkat Rasulullah, yakni Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Dhukhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah, dengan kita cinta kepada Rasul, sayang kepada Rasul, gemar melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, InsyaAllah kita akan mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin saudaraku, sahabat dakwah dimanapun berada, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, pantas dan wajarlah beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Tapi kita terlalu sering memperbanyak ibadah, tapi kita lupa apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya. Kita terlalu sibuk dengan rutinitas ibadah yang kita lakukan, tapi kita lupa apakah ibadah yang kita kerjakan, apakah pengabdian yang kita lakukan kepada Allah sudah diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin saudaraku, sahabat dakwah dimanapun berada, dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan ada 3 golongan yang akan pertama kali dihisab di hari kiamat. Siapa ia? Ia bukan orang kafir, ia bukan orang yang musyrik, dan dia bukan seorang yang munafik. Tapi yang ketiga orang yang akan dihisab ini adalah orang-orang yang faham, yang banyak mengerjakan amal ibadah, tetapi lalai apakah ibadahnya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 orang yang akan dihisab di hari kiamat nanti. Yang pertama, kata
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih adalah, yang pertama adalah mujahid, pejuang di jalan Allah, yang terbunuh mati di medan perang saat membela agama Allah, saat menegakkan agama Allah, dan saat Allah perlihatkan semua nikmatnya. Saat dihisab nanti, dia mengakui dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang selama ini engkau lakukan wahai hambaku? Sang mujahid menjawabnya, ya Allah, ya Rabb, selama aku hidup di dunia, aku berjuang di jalanmu, aku membela agamamu, aku berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan, sampai aku mati di medan perang demi membela agamamu. Tidak kurang keberaniannya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, dan tidak kurang pengakuannya. Tapi apa Allah jawab? Kadzabta, kamu dusta, kamu bohong, kamu nipu, kamu berjuang di jalanku agar disebut sebagai pahlawan. Kamu berjuang di jalanku membela agamaku agar disebut sebagai syuhada, agar disebut sebagai mujahid. Engkau hanya ingin pujian orang kepadamu, dan pujian itu telah engkau dapat di dunia. Lantas Allah menyuruh malaikat, wahai malaikatku, seret dia dan dimasukkan ke dalam neraka dalam posisi tertelungkup. Tidak kurang keberaniannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengakuannya, tapi yang kurang hanya satu, dan itu sangat fatal. Apa itu? Hatinya. Hanya hatinya saja yang kurang, saudaraku. Hadirin sahabatku, sahabat dakwah dimanapun berada. Kemudian golongan yang kedua yang akan dihisab di hari kiamat adalah seorang yang belajar agama dan mengajarkan agama. Para ustadz, para ustazah, para da'i, da'iyah, para qari, qari'ah, para hafiz, hafizah, dan para penyuluh-penyuluh agama, para ustadz, para da'i, yang semuanya nanti akan dihisab pada golongan yang kedua, saudaraku. Pada saat itu Allah tunjukkan semua kenikmatannya. Lantas Allah berkata, wahai hambaku, apa yang telah engkau lakukan di dunia ini atas nikmat yang telah engkau berikan kepadaku? Sang hamba pun menjawab, ya Rabb, ya Allah, aku selama di dunia selalu berdakwah, ya Allah. Aku selama di dunia selalu mengajak kepada orang kebaikan, ya Allah. Tidak kurang dakwahnya, tidak kurang perjuangan dakwahnya, tidak kurang ilmu agamanya. Tetapi apa Allah jawab? Kadzabta, kamu dusta. Kamu ceramah ke sana kemari, kamu dakwah ke sana kemari, kamu mengajarkan agama agar kamu disebut sebagai ustadz, agar kamu disebut sebagai da'i, agar kamu disebut sebagai ulama, dan semua pujian itu telah engkau dapatkan. Seorang qari'ah, suaranya bagus, masya Allah, fasih, makhrijul hurufnya tepat, lagunya, makomnya luar biasa, merdunya suaranya. Tapi apa Allah katakan? Kadzabta, kamu dusta. Kamu belajar Al-Quran, mengaji agar engkau disebut sebagai qari, disebut sebagai qari'ah, dan semua itu engkau dapatkan agar engkau disebut ahli Al-Quran, agar engkau disebut sebagai orang yang faham bacaan Al-Quran, dan semua pujian-pujian itu telah engkau dapatkan di dunia. Lantas Allah menyuruh malaikatnya, seret ke dalam neraka dalam keadaan tertelungkup. Kemudian para hafiz, hafizah, para penghafal Al-Quran, tidak diragukan lagi hafalan Qurannya, mutqin hafalannya, 30 juz dihafalnya, beserta asbabun nuzulnya, beserta tafsirnya, dia hafal. Tapi apa Allah katakan? Kadzabta, kamu dusta. Engkau menghafal Al-Quran agar engkau disebut sebagai hafiz, engkau disebut sebagai hafizah, engkau disebut sebagai ahli Quran, engkau disebut sebagai orang alim, dan semua itu telah engkau dapatkan di dunia. Lantas Allah perintahkan
kepada malaikatnya, malaikatku seret, masukkan ke dalam neraka dalam kondisi tertelungkup. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin saudaraku sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dermawan. Orang yang kaya raya, harta melimpah ruah, rajin sedekah, ringan tangan, kasih sayang kepada sesama. Ketika Allah tampakkan semua nikmatnya yang telah Allah berikan di dunia pada penghisapan nanti, lantas Allah tanya kepada hambanya, wahai hambaku, ini nikmatku telah kuberikan kepadamu. Lantas apa yang engkau lakukan, wahai hambaku? Sang hamba, sang dermawan ini pun menjawab, ya Rabbku, wahai Tuhanku, selama di dunia ya Allah, aku selalu berbagi. Aku selalu bersedekah kepada fakir miskin. Selalu membantu pembangunan pondok pesantren, pembangunan madrasah, selalu membantu para ulama berjuang di jalan dakwah, selalu membela agamamu ya Allah. Lantas Allah katakan, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang sedekahnya, beratus-ratus juta, bermiliar, bertriliun, bahkan tidak terhingga berapa banyak sekolah, berapa banyak masjid, berapa banyak pondok pesantren yang telah ia bangun. Tapi Allah katakan, kadzabta, kamu dusta. Kamu bersedekah, menolong orang lain agar engkau disebut orang yang dermawan, agar engkau disebut orang yang kasih sayang, dan semua pujian itu telah engkau dapatkan. Lantas Allah perintahkan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, seret, masukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin saudaraku sahabat dakwah, sahabat Hamzah dimanapun berada. Maka dari itu, dalam sebuah hadis disebutkan, innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan, amal ibadah tergantung kepada niat, kepada hati. Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintahkan beribadah kepada Allah semata-mata ikhlas, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas secara singkat. Ada orang, enggak ada orang, buat, lupakan. Setidaknya ada 4 cara, tips agar kita menjadi pribadi yang ikhlas. Yang pertama, berusaha jangan ingin diketahui orang. Bahaya. Apalagi postingan-postingan dakwah. Kita yang semula berniat dakwah, niat menyebar kebaikan, ketika ada yang komen, Masya Allah Ustaz. Ketika ada yang komen, syukron. Ketika ada yang komen, izin share ya Ustaz. Maka di situ bergejolak keikhlasan tersebut. Ikhlas itu ada 3. Ikhlas yang pertama mungkin dapat kita lalui. Ikhlas yang kedua juga mungkin dapat kita lewati. Tapi ikhlas yang terakhir ini mungkin sulit untuk kita jangkau, saudaraku sekalian. Yang pertama tadi, tips ikhlas adalah jangan selalu ingin dipantau, ingin diketahui oleh orang lain. Kemudian tips ikhlas yang kedua ialah jangan sering ingin merasa dilihat oleh orang lain. Yang pertama diketahui, hanya kita mendengar, oh si Anu alim, oh si Anu hafal Quran, oh si Anu qori, hafalannya luar biasa, suaranya Masya Allah. Itu hanya kita ketahui, kita dengar dari perkataan orang lain. Tapi ketika kita lihat, Masya Allah. Ketika ia menjadi imam sholat, kita lihat suaranya Masya Allah. Ya, ketika kita menjadi imam sholat, awal kita ikhlas, pertengahan kita ikhlas, ba'da sholat ditanya, siapa tadi imamnya? Oh si Anu, Masya Allah suaranya. Bergejolak keikhlasan itu, saudara. Maka ada orang, buat, lakukan. Gak ada orang,
lakukan juga. Tapi kalau bisa, lebih baik tidak ada orang lakukan yang luar biasa. Buat amal rahasia kita, saudara. Sholat di masjid, biasa, orang bisa. Puasa sunnah, puasa Ramadan, itu semua umat Islam dapat melakukannya. Tapi amal rahasia kita, hanya kita dan Sang Khalik yang tahu, saudara. Lantas timbul pertanyaan kita, berapa banyak amal rahasia yang telah kita lakukan, yang hanya diketahui oleh kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Saudara, sahabatku, sahabat dakwah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jangan kita terfokus pada penilaian makhluk, tapi fokuslah pada penilaian Khalik. Jangan terfokus pada pujian makhluk, tapi fokuslah pada ridhonya Khalik. Kemudian tips ikhlas yang ketiga adalah jangan semua amal ibadah kita itu diketahui dan dilihat oleh orang lain. Berusaha kita menjadi ikhlas dengan perbuatan amal rahasia kita itu, saudara. Saudaraku, sahabat dakwah, sahabat Hamzah dimanapun berada. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bagaimana tips agar kita menjadi pribadi yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terakhir dan ini yang paling pokok. Apa itu? Perbaiki niat. Innamal a'malu binniyat. Semua amal perbuatan tergantung pada niatnya. Maka mari sama-sama kita perbaiki niat kita. Kita perbaiki tujuan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, sahabat dakwah dimanapun berada, kesimpulan yang dapat kita ambil pada kajian kita, pada pertemuan kita pada kali ini, yaitu mari sama-sama kita latih diri kita untuk beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharap penilaian dan pujian dari makhluk, melainkan hanya ingin mendapatkan pujian dan ridho dari Sang Khalik. Dan mari sama-sama kita perbanyak amal rahasia kita yang hanya diketahui oleh diri kita pribadi dan Sang Khalik. Mungkin demikian kajian kita pada kali ini. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sendiri, yang Al-Faqir Dwi Kurniawan. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon maaf kepada para tuan-tuan guru kami, para alim ulama, para ustaz-ustazah, sahabat dakwah dimanapun berada. Alafu. Akhirul kalam, unzur maqala wa la tanzur manqala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.